Bang, sedikit Bang terkait mungkin minggu lalu Dokter Richard diperiksa oleh Krimsus atas laporan dokter. Dan laporan ketiga hanya 73 dinyatakan Dokter Richard sakit dan akan dilanjutkan lagi Senin besok. Begitu. Dan banyak yang bertanya kenapa tidak dilakukan penahanan langsung. Ya. Pertama, yang kedua, dan hari ini pun Dokter minta untuk di Polres Jakarta Selatan minta untuk 2 minggu pemeriksaan tersangkanya dia diundur. Ini abang yang harus kita kasih. Ya, kalau soal masalah Dr. Richard Lee, DRL sama Dokter ini kan lagi viral ya. Dokter kan dijadikan tersangka duluan. Dokter ini kan klien saya. Yang kedua menyusul Dr. Richard Lee. Dan Dokter itu ancaman hukuman 2 tahun, di bawah 5 tahun lah. Kalau Dr. Richard Lee kan di atas 5 tahun. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa kita masyarakat juga jangan terlalu seuzon juga. Kalau dalam pemeriksaan ternyata yang bersangkutan si tersangka ini atau si calon tersangka ini dalam keadaan sakit, ya kita harus memberikan kesempatan dia sebagai hak asasi manusia. Ya berikan kesempatan dia untuk ke dokter untuk memeriksa dan lain sebagainya. Kan dia belum ditahan. Kecuali sudah ditahan, otomatis kan itu sudah kewenangan daripada penyidik membawa ke rumah sakit Polri dan lain sebagainya. Tapi kita harus berpikir positif lah. Semua kan hukum itu kan berjalan, kecuali tiba-tiba dihentikan kasusnya Dr. Richard Lee, ya itu lain cerita. Ini kan hanya karena dia sakit, dia minta waktu lagi untuk dia berobat, dia sehat dulu baru kembali lagi diperiksa. Saya rasa itu hal yang normal aja ya. Tapi jangan sampai juga itu menjadi alasan kesengajaan. Kan harus juga polisi harus jeli terkait itu, karena masyarakat sekarang itu kan jeli sekali. Bahkan lebih pintar dari kita itu loh, melihat sesuatu. Oh ini kan mungkin bisa aja masyarakat pikir, wah ini mungkin ada sesuatu, ada tanda kutip ya. Oke, untuk dokter sendiri yang mungkin diminta pengunduran, apa ada rasa takut dari dokter sendiri untuk status dia tersangka? Kalau dokter ini saya lihat mentalnya orangnya cukup berani, dia siap hadapi. Kalau dia sudah ketemu komunikasi dengan saya, dia siap hadapi proses hukum yang saat ini dia jadi tersangka. Dia tidak ada masalah. Tapi pengunduran diri itu mungkin pengunduran ya, BAP itu hal yang biasa lah. Mungkin karena waktu atau persiapan bukti dan lain sebagainya. Saya rasa polisi juga kalau bisa memberikan waktu itu berikanlah kepada dokter untuk mempersiapkan diri dia untuk di BAP sebagai tersangka. Oke, Mana kemarin kan Humas sempat mengatakan saat Dr. Richard diperiksa kalau dia kemudian bisa terkena masalah konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen. Ya, kesehatan. Undang kesehatan. Cuman ada yang mengatakan harusnya itu masuk ke undang-undang konsumen, tidak kesehatan. Ini mungkin yang lebih kena ke undang-undang konsumennya. Mungkin apa seperti? Kalau menurut saya biar nanti akan dibuktikan di pengadilan lah. Kalau kita masyarakat ini kalau saling menjustifikasi ini paling ini pasti ini, lama-lama terjadi kegaduhan karena pendapat yang saling berbeda. Dr. Richard ini sudah jadi tersangka, dia mau di BAP, biarkan itu berproses, karena ancaman di atas 5 tahun, saya sih merasa kemungkinan ditahan lebih tinggi gitu. Yang kedua, proses hukumnya akan berjalan, dan ingat bahwa undang-undang yang terbaru ini artinya bahwa proses hukumnya akan sangat transparan, dan juga penyidiknya akan profesional. Semuanya tata cara pemeriksaannya sudah lebih baik dan lebih profesional lagi dengan penerapan undang-undang tahun 2003, penerapan kitab KUHP dan OHP di 2023 ini. 2023. Oh, 2023. Bang, tapi menurut abang 2026. Tapi menurut abang masuk undang-undang yang diajukan Humas Konsumen dan Kesehatan dalam kasus Dr. Richard? Kan Dr. Richard Lee ini baru dijadikan tersangka, dia belum terpidana. Kalau jadikan tersangka dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Kesehatan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu kan nanti kan dibuktikan dulu. Polisi itu kalau punya 2 alat bukti saja, dia bisa dijadikan tersangka. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan proses sidang ternyata pihaknya Richard menyatakan membuktikan bahwa oh ini loh saya punya bukti semuanya, ya bisa saja kan dia tidak bisa dihukum. Tapi kemungkinan besar minggu depan bisa ada terjadi penahanan nggak sih Bang pada Dr. Richard saat pemeriksaan lanjutan? Kalau menurut saya Dr. Richard Lee persiapan timnya untuk lakukan upaya hukum prapit dulu lah. Saya lihat larinya ke sana, kayaknya mau diprapit. Dan setelah itu baru masuk ke pokok perkara. Jadi kalau untuk penahanan itu kan kewenangan penyidik. Kalau dilihat bahwa ada potensi melarikan diri, potensi mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi, saya rasa potensi itu penahanan itu akan tinggi.
terakhir Bang, mungkin ada ini nggak sih Bang untuk dari Abang insight Bang, ya kan polemik ini cukup lama sekali, ya kan, pengen kejelasan nih masyarakat, bahkan udah bosan juga melihat berita seperti ini gitu kan. Yang mana nih dokter jadi tersangka sama-sama saling, apalagi kemarin dokter juga mendukung sampai subuh nih menunggu untuk penahanan dokter Richard Lee sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya jangan ada dendam di antara kita. Sama-sama punya profesi yang sama. Biarkan penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan ada intervensi. Apapun itu kan kita lihat bahwa dari kasus yang di kita Mirjani merambat sampai dokter, sampai dokter, bahkan SS juga saat ini jadi sorotan. Kalau menurut saya mereka ini sama-sama dokter. Ya sudahlah. Lebih baik kalau bisa berdamai-damai. Kalau tidak ya jangan intervensi kepolisian. Ataupun masyarakat juga harus lebih cerdas melihat kasus ini, karena kasus skincare ini merambat sampai akhirnya saling melapor, saling menghujat, akhirnya jadi tersangka dan lain sebagainya. Ini semua berawal dari beberapa tahun yang lalu dan cukup lama dan melelahkan. Sudahi semuanya, biarkan kita percayakan kepada penegak hukum, siapa yang bersalah atau tidak, nanti semua akan menanggung konsekuensi hukumnya sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih Bang.